Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putih Kudrotin dari kelas Ekonomi Syariah 4 dengan NIM E2019-2162. Di sini saya akan membuat video tentang materi pengertian, fungsi, serta bentuk-bentuk dari pasar. Video ini saya buat untuk menempuh mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Baiklah, langsung saja untuk yang pertama, yaitu arti atau pengertian dari pasar itu sendiri. Pasar di sini dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Namun beda artinya menurut ilmu perekonomian atau menurut ilmu ekonomi. Pasar di sini tidak dikaitkan dengan tempat, melainkan lebih dititik beratkan kepada kegiatan. Yang berikutnya yaitu adalah fungsi dari pasar. Fungsi pasar di sini ada 3 macam. Di antaranya yang pertama adalah fungsi distribusi, di mana pasar di sini berfungsi untuk menyalurkan hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Yang kedua adalah fungsi pembentukan harga, di mana di pasar itu terjadinya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Dan yang terakhir adalah fungsi promosi, di mana penjual melakukan suatu promosi atau penawaran barang kepada konsumen, yaitu dengan melakukan beberapa hal, contohnya seperti memasang spanduk atau brosur, dan juga bisa langsung menawarkan kepada konsumen. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah bentuk-bentuk dari pasar. Bentuk dari pasar di sini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, menurut sifat atau wujud dan cara penyerahannya. Itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah pasar konkret, di mana pasar di sini barang yang diperjualbelikan itu langsung ada dan antara pembeli dan penjual itu bertemu langsung. Sedangkan yang kedua adalah pasar abstrak, di mana barang yang diperjualbelikan tidak ada secara langsung dan antara penjual dan pembeli itu tidak bisa bertemu secara langsung. Yang kedua yaitu pasar menurut luas wilayah kegiatannya, itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada yang namanya pasar lokal, di mana pemasarannya hanya di daerah tertentu. Yang kedua adalah pasar nasional. Nah, di sini pemasarannya mencakup wilayah satu negara. Yang ketiga adalah pasar regional. Nah, pasar regional di sini wilayah pemasarannya itu mencakup beberapa negara di wilayah tertentu. Dan yang terakhir adalah pasar internasional, di mana pasar internasional ini wilayah pemasarannya itu mencakup semua kawasan di dunia. Yang ketiga yaitu pasar menurut organisasi pasar atau hubungan antara penjual dan juga pembeli. Itu dibagi menjadi 2, yaitu ada pasar persaingan sempurna atau perfect competition market, di mana di pasar ini terdapat banyak penjual dan pembeli sehingga harga yang ditetapkan tidak bisa ditetapkan langsung oleh masing-masing penjual atau pembeli. Yang kedua adalah pasar persaingan tak sempurna atau imperfect competition market, di mana di pasar ini lebih banyak pembeli dari penjualnya sehingga penjualan atau harga dikuasai oleh satu atau beberapa penjual saja. Yang keempat yaitu pasar menurut waktu penyelenggaraannya, dibagi menjadi 4, yaitu pasar harian, pasar mingguan, bulanan, dan juga tahunan. Yang kelima adalah pasar menurut jenis barang yang diperjualbelikan, itu dibagi menjadi 2. Ada pasar barang produksi, di mana di pasar ini menjual barang faktor-faktor produksi seperti mesin fotokopi dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah pasar barang konsumsi, di mana di pasar ini menjual barang-barang konsumsi yang bisa langsung dipakai atau digunakan. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.